Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Gusnedi dengan NIM 25370105. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan ilmu geografi dalam mengkaji bencana alam dan mitigasinya. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam dan menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, kerugian materi, korban jiwa, serta gangguan terhadap aktivitas manusia. Ciri-ciri bencana alam yang pertama terjadi akibat proses alamiah tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, dampaknya meliputi kerusakan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, kejadiannya sering tidak dapat diprediksi secara tepat. 4. Menimbulkan ancaman bagi keselamatan manusia. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, bencana alam geologi atau terkait proses dalam bumi. Contohnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Yang kedua, bencana alam hidrometeorologi terkait cuaca dan iklim. Contohnya banjir, kekeringan, puting beliung, angin topan, dan lain-lain. Yang ketiga, bencana alam biologis. Itu terkait organisme hidup. Contohnya wabah penyakit, serangan hama, dan lain-lain. Dampak bencana alam yang pertama, dampak fisik. Contohnya kerusakan rumah, jalan, jembatan, fasilitas umum, dan kerusakan lahan pertanian. Yang kedua, dampak sosial, yaitu korban luka atau meninggal, pengungsian dan hilangnya tempat tinggal, terus trauma psikologis. Yang ketiga, dampak ekonomi, yaitu kerugian finansial, menurunnya produktivitas dan biaya rehabilitas dan rekonstruksi. Yang keempat, dampak lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Konsep yang kedua yaitu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesiapan siaga masyarakat. Tujuan mitigasi bencana yaitu mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, melindungi aset dan infrastruktur penting, memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan menciptakan lingkungan aman dan resiliensi bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi struktural, yaitu upaya fisik dan teknis untuk mengurangi dampak bencana. Contohnya pembuatan tanggul banjir dan peta rawan bencana. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural, adalah upaya yang tidak berbentuk fisik. Contohnya edukasi dan penyuluhan kebencanaan, simulasi bencana di sekolah. Tahapan dalam mitigasi bencana. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengetahui potensi bencana di suatu wilayah. Yang kedua, analisis risiko, mengkaji dampak dan tingkat kerawanan. Yang ketiga, perencanaan mitigasi, membuat strategi untuk mengurangi risiko. Yang keempat, implementasi, yaitu melaksanakan program fisik dan non-fisik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi, yaitu memperbarui sistem mitigasi secara berkala. Materi selanjutnya yaitu aplikasi dalam konteks geografi. Yang pertama, analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana adalah proses identifikasi potensi bahaya, sehingga dapat diketahui besar risiko bencana suatu wilayah. Aplikasi geografi dalam analisis risiko yaitu A. Pemetaan lokasi rawan bencana, B. Analisis spasial dengan SIG atau Sistem Informasi Geografi, C. Interpretasi citra satelit. Yang kedua yaitu perencanaan mitigasi. Perencanaan mitigasi dalam konteks geografi berfokus pada penataan ruang, perencanaan wilayah, dan pengurangan risiko berbasis spasial. Aplikasi geografi dalam mitigasi yaitu A. RT RW atau perencanaan tata ruang wilayah, B.
penentuan jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul. C. Perhitungan kapasitas dan kerentanan wilayah. D. Pembuatan sistem peringatan dini. Yang ketiga yaitu manajemen bencana. Manajemen bencana adalah serangkaian proses penanganan bencana mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana. Geografi berperan penting dalam memahami lokasi, sebaran, dan karakteristik wilayah. Aplikasi geografi dalam manajemen bencana. A. Yaitu pengelolaan data spasial untuk operasi penyelamatan. B. Penentuan prioritas daerah yang harus ditangani. C. Koordinasi logistik berdasarkan kondisi geografis. Sekian materi dari saya. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.